saya Anissa Putri dengan NIM 642306664. Saya kali ini ada di SDN Mangga Selatan 01 Pagi. Saya akan mewawancarai salah satu guru di sini dan ikut saya terus. Halo semuanya, sekarang saya lagi sama Ibu Sarah yang mengajar di SDN Mangga Selatan 01. Sebelumnya Ibu Sarah sedia saya wawancara? Ya. Oke. Ibu Sarah boleh perkenalkan diri sedikit? Oke, nama lengkap saya Bu Siti Sarah, biasa teman-teman manggilnya Bu Sarah. Sekarang saya mengajar di kelas 4, 4C. 4C ya? Oke, Ibu Sarah, yang pertama saya mau tanya, apa alasan Ibu pertama kenapa ya bisa bergabung sebagai guru di sini? Alasannya atau ceritanya? Ya boleh Ibu ceritakan sedikit juga. Oke, sebelumnya kan saya mengajar itu di luar Jakarta, saya itu misalnya. Saya asal dari Ciamis. Sebelum kesini saya mengajar tahun 2012 itu sambil kuliah. Jadi saya kuliah sampai hari Kamis. Kalau di kampung kan daerah itu jadwal ngajarnya sampai hari Sabtu. Jadi hari Jumat Sabtu saya ngajar sampai hari Kamis, sampai Kamis kuliah gitu. Tahun 2012. Setelah itu saya menikah, ikut suami ke Jakarta. Lalu kebetulan di sini mendengar informasi sedang membutuhkan guru. Saya mengajukan lamaran saat itu, lalu alhamdulillah diterima saat itu tahun 2016. Jadi sampai sekarang ya masih mengajar di sini. Berarti kurang lebih 8 tahun ya Ibu di sini ya? Ya. Kurang lebih Ibu udah 8 tahun mengajar di SD Mangga 101 ya. Saya boleh tahu hobi Ibu apa selain mengajar? Hobi saya? Iya. Ya paling mendengarkan musik aja gitu. Kadang-kadang kan kalau di sering-seringan tugas sambil dengerin musik ya, merilekkan dari pengetatan gitu ya. Sebelum Ibu jadi guru nih, sebelumnya tuh Ibu punya cita-cita lain nggak sih selain guru itu? Sebelumnya ya? Iya, sebelumnya. Kalau saya sih kebetulan ayah saya profesinya juga guru. Jadi waktu itu saya pertama memutuskan dari guru tuh waktu sebelum sekolah saya ikut bapak ikut ngajar. Oh ternyata kayaknya asik gitu. Jadi Kadang-kadang dilarang oleh bapak saya, jangan ikutan katanya mengganggu gitu. Terus saya suka ngumpet-ngumpet tuh, diumpetin sama murid-muridnya bapak saya waktu itu. Dia di kolong meja ngedengerin belajar ikutan gitu. Jadi di situ saya muncul kayaknya jadi guru itu menyenangkan. Jadi guru SD, saya kebetulan guru SD. Dan jadi sejak kecil itu memang cita-cita saya pengen kayak bapak gitu. Alhamdulillah tercapai sekarang jadi guru SD. Ya, ini perasaannya senang ya Bu ya saat bisa mencapai cita-citanya sebagai guru di sini ya. Oke, dalam Ibu sejauh ini Ibu menjadi guru itu boleh saya tahu nggak sih kesulitan apa aja dalam mengajar? Kesulitannya mungkin lebih ke tantangan dalam sikap ya, perilaku di era sekarang benar-benar tantangan banget untuk saya khususnya ya dari mengajar itu kan. Kalau materi kan sekarang gampang ya, gitu ya, aksesnya segala macam lebih mudah istilahnya. Cuman perilaku itu yang jadi tantangan buat kami gitu, gimana ini dengan pergaulan yang sebegitu anak-anak yang sekarang ya. Anak sekarang Udah punya gadget sendiri, kelas 1 SD juga kan rata-rata. Pergaulannya jadi mereka tuh kadang-kadang apa yang harusnya belum diketahui jadi tahu. Bergaulnya dengan siapa aja, bahkan dengan orang yang mungkin udah sekolah. Pergaulan lingkungan rumah itu ya penting. Iya, sedangkan di sekolah kami kan terbatas waktunya. Di rumah mungkin orang tua karena kesibukan, kebanyakan kan orang tua di sini bekerja. Dan bapak itu rata-rata kan. Jadi ya memang tantangan sekali untuk kami mendidik bagaimana perilaku anak-anak itu tetap terarah. Ya, jangan sampai ada perilaku yang menyimpang. Lalu cara menghadapi tantangan tersebut itu gimana ya Bu ya? Kalau menghadapinya ya, sejauh ini sih paling kalau misalkan saya temukan ada hal-hal yang anak-anak nih misalnya udah kayaknya udah perilaku yang udah baik nih, paling hal pertama yang saya lakuin tentu koordinasi sama orang tuanya ya. Karena kadang orang tua itu nggak tahu karena mungkin kesibukannya ya, anak begini kadang-kadang tidak tahu. Maka koordinasi dengan orang tua itu menjadi salah satu yang harus dilakukan paling utama, yang sangat berkaitan gitu ya Bu ya? Iya betul, jadi sama orang tua dulu, dengan orang tua kita kerjasama, itu tidak hanya di sekolah, dengan orang tua pun begitu. Setelah kalau sudah searah, istilahnya sejalan antara sekolah sama keluarga di rumah lingkungan, sebenarnya itu bisa kita bisa atasi sejauh ini dari saya.
Ibu, saya mau tahu nih, dari awal Ibu mengajar itu ada perubahan yang signifikan nggak sih dari Ibu awal mengajar sampai sekarang gitu? Dari segi apa Iya, tuh? misalnya Ibu ada kemajuan dalam Ibu menerangkan mata pelajaran, dalam Ibu menghadapi anak-anak yang sifatnya berbagai macam, kayak gitu. Ada kemajuan nggak Ibu? Oh iya. Dari awal perubahan mengajar yang ya. signifikan gitu Pak? Oh, iya. Iya, dari awal Ibu mengajar pertama kali. Kalau dari awal mengajar tuh kalau dibandingkan daerah sama kota udah pasti beda Iya. sekali ya. Karena saya kan Iya. pengalaman sebelumnya di perkampungan lah istilahnya. Iya, beda ya. Beda sekali gitu. Kalau di perkampungan kan istilahnya pergaulan anak-anak juga hanya sebatas itulah. Di waktu tahun 2012 saya mengajar, hampir semua belum punya handphone. Iya. Dengan laptop pun mereka asing lah. Iya. Lalu mengajar 2016 di Jakarta itu ya sangat berbeda tentunya ya, dari segi teknologi anak-anak di Jakarta udah lebih tahu. Cuman 2016 itu belum terlalu seperti sekarang dalam segi gadget tuh, anak-anak teknologi ya. Dan saya bicara dengan bagian anak teknologi di tahun 2016 itu mungkin anak udah mengenal dulu mah warnet, main pada di warnet gitu ya. Iya. Kalau anak kabur di mana pasti ke warnet karena dulu mah mainnya di warnet. Kalau Iya. sekarang warnet udah ada di Oh, sini udah ya. ada di handphone Mau semua main ya. apa segala macam. Teknologi udah di genggaman ya Bu? Iya, di genggaman mereka di mana aja. Jadi kadang-kadang ya belajarnya itu ya jadi keasikan dengan ya si handphone itu, Iya, gadget iya. itu. Itu jadi mungkin itu perbedaan yang Iya, perbedaan yang dari signifikan ya Bu ya. signifikan dari segi teknologinya. Ibu, kalau misalnya nih, apa Ibu punya rencana setelah mengajar dari sini Ibu mau mengajar di sekolah lain kayak gitu, ada rencana kayak gitu nggak Bu? Pindah atau apa? Kalau keinginan sih mungkin Iya. ya, lebih ke keinginan. Iya. Sebenarnya di sini udah nyaman ya, nyaman. Aku sih bergaul dengan teman-teman Iya. yang bisa bekerja sama dengan baik ya. Iya. Semuanya pokoknya di sini saya merasa nyaman. Cuman emang kalau saya kebetulan tinggalnya di daerah Kebon Jeruk, Oh iya. Jakarta Barat. Mungkin kalau dari segi perjalanan ya, kalau bisa Jauh mah ya. gitu ya, pengennya ngajar di yang dekat rumah ya. Iya, aku pengen nyaman. Jadi karena kendala transportasi gitu ya. Kalau dari seginya mah sebenarnya nggak bermasalah. Ini itu tadi kayaknya kalau deket enak gitu Iya. ya. Kalau jauh kan kita Iya. mesti mundur waktu dan sebagainya. Ibu, saya mau tahu nih, ada pengalaman suka duka atau apa gitu Bu selama Ibu mengajar sejauh ini gitu? Suka dukanya Boleh paling cerita dikit ya. yang paling menyenangkan itu kalau misalkan kebetulan saya kan mengajar misalkan kelas 3, kelas 4 itu kan kadang-kadang anak belum bisa baca nih. Ketemu di kelas 3, lu belum bisa baca, pas saya ajarin terus itu ada rasa senang, gembira ketika dia bisa gitu. Mau ya, mau dan bisa gitu ya. Alhamdulillah di kelas 3 bisa gitu, meskipun di kelas 1 2 itu nggak bisa begitu, naik di kelas 3 nggak bisa, setahun misalnya saya ajarin mau naik ke kelas 4 bisa, atau di kelas 4 juga sekarang juga ada nih yang belum bisa baca. Iya. Ada yang belum bisa baca, dari awal dia belum begitu hafal cukup ya, belum hafal cukup, saya terus tekuni gitu. Jadi alhamdulillah udah ada kemajuan, itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Iya. Gitu. Jadi kita miliki rasa senang sendiri ya Bu ya. Iya, iya. Karena kita juga yang ngajarin gitu. Akhirnya dia bisa gitu. Jadi ya seperti itu, jadi ada rasa senang, bangga gitu sama kemajuan yang didapatkan. Ibu boleh dikasih tahu dong cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan kegiatan kita yang lain gitu di rumah, misalnya kayak belajar dan kegiatan bermain kayak gitu, yang paling efektif itu gimana sih? Sebenarnya kalau di teori mah kita harus buat kayak schedule gitu ya. Iya, jabaran schedule ya. Jabaran dari bangun tidur sampai ini, Iya, sampai tidur kembali lah. Iya. Apa gitu kegiatan yang dilakukan gitu dalam seharian itu sih bagusnya begitu. Iya. Misalkan jam 5 bangun, lalu jam 5.30 apa? Cuma kadang kurang konsisten aja kalau dalam menjalani ya Bu ya. Iya. Kadang-kadang nggak konsisten juga gitu dalam pelaksanaannya mah gitu. Tetap aja ada yang tidak dilakuin atau ada yang nggak ada di situ dilakukan. Iya. Makanya yang paling utama paling kita pentingkan dulu mana prioritas yang harus didahulukan. Yang paling penting, jangan sampai yang paling penting itu justru jadi terlupakan karena kita melakukan sesuatu yang tidak penting. Iya. Itu yang paling harus kita pikirkan, apa dampaknya gitu. Nanti kalau saya nggak melakukan ini, bagaimana dampaknya, sehingga kita bisa memanage waktu mana yang harus dilakukan. Ibu, yang terakhir ini Bu, boleh Ibu kasih saran untuk kita memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman yang sekarang ini? Sarannya gimana tuh Bu, biar kita bisa menghadapi, misalnya saya mau jadi guru, saya belajar dari Ibu, sarannya apa kayak gitu? Kalau saran saya sih sebenarnya saya juga masih banyak kekurangan. Cuman saran saya dari pengalaman yang sudah saya
alami. Mungkin untuk adik-adik ya yang mungkin bercita-cita menjadi guru, guru itu adalah pekerjaan yang mulia katanya gitu ya. Mendidik, mendidik calon para penerus bangsa. Kita niatkan dalam hati kita, mungkin yang paling utama adalah niat tulus kita. Jadi jangan pernah jadi mengharapkan balasan, mengharap pamrih, dan jadilah guru yang kedatangannya dinanti. Ya, kita tidak perlu menjadi guru yang harus serba sempurna, karena tidak ada manusia sempurna ya. Yang paling penting adalah kita di mata anak-anak itu bagaimana kehadiran kita itu selalu dinanti oleh mereka, selalu berarti bagi mereka, dan bagaimana kedatangan kita itu setiap harinya memberikan kesan yang bermakna untuk anak-anak. Terima kasih banyak ya Ibu ya atas kesan dan pesannya. Terima kasih sudah bisa diwawancara. Semoga Ibu sukses selalu dalam menjalankan ibu ini ya Bu ya. Terima kasih.